begitu. Dengan Al-Quran Allah berikan petunjuk banyak orang, dengan Al-Quran Allah sesatkan banyak orang. Mengapa? Ajaran sesat itu kadang dalilnya pakai Al-Quran. Kok bisa? Itu namanya gagal faham. Al-Quran itu disampaikan tidak sesuai dengan konteksnya. Ini contoh Wahabi yang membid'ahkan tahlil. Nanti dia bilang apa? Istrinya Rasulullah meninggal, ada nggak Rasulullah baca tahlil? Pasti begitu. Siti Khadijah itu kan meninggal ketika di Mekah. Gimana mau tahlil? Wong waktu itu sahabat masih gak ramai. Tapi di Madinah Rasulullah baca zikir memang. Wahabi gak tahu. Nah, karena Rasulullah gak baca tahlil maka bid'ah. Ini seakan-akan benar, makanya berhati-hati dengan itu. Apapun yang mereka sampaikan dalil dari Al-Quran itu memang disalahgunakan sampai orang kebatinan ini kelompok yang mengajak tidak sholat itu pakai Al-Quran. Alasannya apa? Katanya di dalam Al-Quran, aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Berarti kalau sudah ingat pada Allah gak perlu sholat. Ini yang salah, yang berartinya itu. Ada orang kebatinan ya, kalau ada azan Allah itu sudah sholat katanya. Mengapa? Karena sholat untuk ingat, ini sudah ingat. Nah itu gak betul. Artinya memang aliran-aliran sesat itu kadang pakai Al-Quran. Makanya hati-hati. Apakah Wahabi itu termasuk aliran sesat? Wahabi itu termasuk aliran sesat dan menyesatkan. Itu kesepakatan ulama mazhab 4 Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi bukan main-main saudara aliran sesat. Bahkan sebagian ulama di Mesir, Syekh Ali Jum'ah, setiap ngajar kitab apapun nggak ada hubungannya dengan Wahabi, Wahabi pasti disenggol. Sebagian ulama kita di Aceh setiap ngajar itu pasti nyenggol Wahabi walaupun nggak ada hubungannya. Bahkan ada ulama besar di Aceh ya, Abun Samalanga, Abun Aziz. Beliau bilang sama murid-muridnya, kamu kalau malas baca zikir, baca wirid, baca apa, kamu maki-maki Wahabi dapat pahala. Mengapa? Agar orang berhati-hati. Jangan dibuat enteng lah. Karena ajaran Wahabi ini mengkafirkan orang. Mengkafirkan orang itu dosa besar. Dan yang dikafirkan orang-orang soleh, para ulama yang dimaki-maki. Itu dosa besar itu. Lebih besar daripada berzina dan mencuri. Karena itu dosa dalam akidah. Makanya hati-hati dengan Wahabi.